Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas TI 19D3, program studi Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan membahas tentang OSI layer. Apa itu OSI layer? OSI, kepanjangan dari Open System Interconnection, adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI dibuat ISO pada tahun 1997 di Eropa. Tujuan utama penggunaan model OSI ini adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Nah, di dalam jaringan komputer kita akan mengenal tentang istilah dari OSI layer model ini. Nah, OSI layer model ini yang akan membagi atau akan terbagi menjadi 7 layer atau 7 lapisan. Penomoran lapisan ini yang perlu diperhatikan. Penomorannya tidak melalui dari atas, melainkan dari bawah. Jadi, berarti ini adalah nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Pada layer nomor 7 ini dinamakan dengan application layer, nomor 6 presentation layer, nomor 5 session layer, nomor 4 transport layer, nomor 3 network layer, nomor 2 data link layer, dan nomor 1 physical layer. Sebenarnya di sini kita tidak perlu menghafalkan ketujuh nama-nama OSI layer model ini, karena kalau kita paham dengan proses dan fungsi-fungsi dari layer ini, secara otomatis kita akan paham sendiri. Nah, di sini kita akan membahas apa sih yang terjadi di setiap layernya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika perangkat dalam jaringan komputer mengirimkan data ke perangkat lain, maka data tersebut akan mengalir dari layer 7 ke layer 1. Jadi bukan dari layer 1 ke layer 7, melainkan dari layer 7 ke layer 1, baru ditransmisikan ke perangkat lain. Nah, saya tekankan sekali lagi, ketika jaringan dalam komputer mengirimkan data ke jaringan lain, maka data tersebut akan mengalir dari layer 7 hingga ke layer 1, baru ditransmisikan ke perangkat lain. Nanti di slide berikutnya akan ada ilustrasi tambahan dan penjelasan pada setiap layernya yang akan menekankan pada poin tersebut. Sekarang kita akan perhatikan apa yang terjadi pada data ketika mengalir dari layer 7 ke layer 1. Nah, di sini ada application layer. Layer ke-7 disebut dengan application layer. Application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contohnya adalah saat kita membuka Google Chrome, terus pada saat kita membuka Mozilla Firefox, Internet Explorer, Office 365, Outlook Express, Skype, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Selanjutnya presentation layer. Layer nomor 6 ini disebut dengan presentation layer. Layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contoh adalah saat kita membuka sebuah website Shop Now misalnya. Maka presentation layer ini akan mengkonversi website Now menjadi bilangan biner. Setelah dikonversikan menjadi bilangan biner, presentation layer ini akan menginskripsi data tersebut agar terjaga kerahasiaannya. Jadi itu adalah
proses dan fungsi dari presentation layer ini. Selanjutnya adalah layer nomor 5, adalah session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya adalah saat kita masuk ke website internet banking misalnya, saat tidak melakukan aktivitas apa-apa, maka akun kita akan dikeluarkan. Begitu juga dengan contohnya e-kampus gitu. Kalau misalkan kita sudah tidak melakukan apa-apa, beberapa menit kemudian, maka akun kita akan dikeluarkan secara otomatis. Selanjutnya adalah layer nomor 4, adalah transport layer. Transport layer ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contoh protokol yang menggunakan layer transport ini adalah TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan kita terputus, maka kita disuruh mengirim email ulang tersebut. Selanjutnya adalah layer yang ketiga, yaitu network layer. Network layer ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP yang membuat feeder untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3, kemudian mencarikan rute mana yang terbaik atau yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol IP, ARP, dan ICMP. Selanjutnya layer kedua, data link layer. Layer nomor 2 disebut dengan data link layer. Ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contoh penerapan dari data link layer ini adalah media access control atau kita kenal sebagai MAC dan logic link control atau LLC. Alat yang bekerja pada layer ini contohnya adalah bridge and switch. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya adalah layer ke-1, yaitu disebut physical layer. Layer nomor 1 ini adalah physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi, jaringan, metode pengsinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer ini adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel, fiber optik maupun kabel RJ45. Contoh alat yang bekerja pada physical layer ini adalah LAN/PAP model referensi. Nah, OSI layer ini sangat bermanfaat sekali karena sebelum ditemukannya OSI, komputer IBM dan komputer Apple tidak akan bisa berkembang dan berkomunikasi. Itu adalah beberapa penjelasan dari OSI layer dari layer 7 sampai dengan layer 1. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.